Rahasia sukses cepat ternyata bukan orang baik yang menang. Sejak kecil, kita semua dibesarkan dengan satu dongeng yang indah. Jadilah orang baik, jujur, bekerja keras, dan kamu akan sukses. Kita diajari bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Dan karma baik akan datang kepada mereka yang sabar. Tapi mari kita bicara jujur. Coba lihat dunia nyata di sekitar Anda hari ini. Lihatlah saran dari media sosial. Lihatlah struktur perusahaan tempat Anda bekerja, atau lihatlah para pemimpin industri. Kenapa seringkali justru orang-orang yang kita anggap arogan, manipulatif, sedikit licik, atau bahkan narsistik yang justru melesat naik ke puncak? Mengapa orang yang rela mengikut teman kerjanya justru yang mendapat promosi? Mengapa mereka yang menjual mimpi kosong justru lebih cepat kaya dan terkenal dibandingkan mereka yang menjual kebenaran? Apakah dunia ini rusak, atau apakah selama ini kita yang salah memahami aturan mainnya? Video ini akan membongkar sisi gelap dari kesuksesan cepat. Kita akan membedah secara psikologis mengapa orang jahat sering menang dan mengapa menjadi terlalu baik bisa menjadi penghalang besar Anda menuju kekayaan. Tonton sampai habis video ini karena di akhir video ada peringatan krusial yang bisa menyelamatkan masa depan Anda. Alasan pertama adalah persepsi dan ilusi kompetensi. Mari kita masuk ke alasan pertama, pengendalian persepsi. Dalam psikologi ada konsep yang disebut the dark triad atau triad gelap. Kepribadian, narsisme. Orang-orang dengan sifat ini memiliki satu keunggulan, mengerikan. Mereka tidak menunggu validasi orang lain. Orang baik cenderung menunggu. Anda menunggu atasan melihat kerja keras Anda, menunggu audiens menyadari bakat Anda. Anda diam berharap hasil kerja yang bicara sendiri. Tapi para manipulator ini paham satu hal. Manusia adalah makhluk visual dan emosional, bukan rasional. Mereka memanipulasi persepsi dengan apa yang disebut ilusi kompetensi. Mereka tampil dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, sehingga otak kita secara otomatis menganggap mereka kompeten, padahal mungkin isinya kosong. Mereka jago branding. Mereka membangun panggung mereka sendiri, berteriak paling keras, dan mendikte bagaimana orang lain harus melihat mereka. Di dunia yang bising ini, yang didengar bukan yang paling benar, tapi yang paling lantang. Alasan kedua adalah tentang aksi dan risiko. Orang baik seringkali lumpuh oleh empati dan kehati-hatian sebelum bertindak. Anda berpikir, apakah ini menyinggung orang lain? Apakah ini sudah sempurna? Bagaimana kalau saya gagal? Sementara itu, tipe orang yang agresif dan manipulatif ini bergerak dengan kecepatan brutal. Mereka memiliki apa yang disebut defisit empati. Terdengar jahat? Mungkin, tapi dalam konteks bisnis dan kompetensi, ini membuat mereka mampu mengambil keputusan sulit tanpa beban emosional. Mereka berani mengambil risiko gila yang dihindari orang rasional. Mereka berani memecat orang yang tidak produktif tanpa rasa bersalah. Mereka berani meluncurkan produk yang belum sempurna, dan mereka berani meminta bayaran tinggi tanpa rasa malu. Kecepatan dan keberanian mengambil risiko inilah yang mengakumulasi kemenangan-kemenangan kecil menjadi kesuksesan besar jauh sebelum orang baik selesai menyusun rencana. Inilah kontras yang menyakitkan yang harus Anda terima. Orang baik seringkali bermain menggunakan buku peraturan lama, kerja keras, tunggu antrian, jangan cari masalah. Ini adalah resep untuk kehidupan yang stabil, tapi lambat. Sebaiknya mereka yang sukses cepat seringkali membakar buku peraturan. Mereka tidak mencari kestabilan, mereka mencari dominasi. Mereka paham bahwa aturan seringkali dibuat untuk mengontrol massa, bukan untuk menciptakan pemenang. Ketika orang baik sibuk menjaga perasaan semua orang, orang manipulatif sibuk mengamankan aset, koneksi, dan posisi strategis. Mereka melihat interaksi sosial bukan sebagai persahabatan, tapi sebagai transaksi. Apa yang bisa saya dapatkan dari dia? Pola pikir ini memang dingin, tapi sangat efektif untuk naik tangga sosial dengan cepat. Lantas, apa kesimpulannya? Apakah saya menyuruh Anda menjadi orang jahat, penipu, atau manipulator? Sama sekali tidak. Pesan kuncinya adalah berhenti menjadi naif. Dunia tidak peduli seberapa baik hati Anda. Dunia peduli seberapa besar dampak dan nilai yang bisa Anda berikan dan bagaimana Anda mengomunikasikannya. Anda perlu mengadopsi senjata mereka tanpa mengadopsi niat jahat mereka. Ambil kepercayaan diri mereka yang tak tergoyahkan. Ambil keberanian mereka dalam mengambil risiko. Ambil kemampuan mereka dalam negosiasi dan mempengaruhi orang lain. Jadilah orang baik yang memiliki gigi. Jadilah orang baik yang berbahaya, karena Anda tahu caranya bermain. Tapi Anda memilih untuk bermain bersih. Kebaikan yang datang dari kelemahan bukanlah kebaikan. Itu ketidakberdayaan. Tapi kebaikan yang datang dari kekuatan bisa menindas, tapi memilih untuk menolong
Itulah kebaikan sejati. Dan inilah peringatan terakhir saya untuk Anda. Ingat, kesuksesan yang dibangun murni di atas manipulasi dan kebohongan memiliki tanggal kadaluarsa. Mungkin mereka naik cepat seperti roket, tapi tanpa fondasi integritas mereka akan jauh lebih cepat dan hancur berkeping-keping. Sejarah mencatat banyak penipu ulung yang berakhir tragis. Jadi, gunakan strategi, persepsi, dan keberanian aksi tadi sebagai kendaraan Anda. Tapi gunakan integritas sebagai rem dan setirnya. Jika analisis ini membuka mata Anda, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman yang perlu mendengarnya. Tulis di kolom komentar, saya siap menjadi orang baik yang kuat. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus membongkar apa yang tidak diajarkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Priyan, terima kasih.